Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Mahacok Indonesia with Rock Denny bersama Erwin Moro. Karena urusan penasaran, ingin mengambil pelajaran, akhirnya tetap harus membangun kebersamaan. Iya. Karena tanpa kebersamaan tentu akan susah mengambil pelajaran. Emang yang lain 2 episode? 5 episode. Oh iya, ternyata ada yang lebih parah ya daripada saya. Oke, Pak Fred. Ya. Ini yang menarik dari sosok Mang Ewin bukan hanya cerita urusan masa lalu, namun bagaimana kita menggali pada setiap urusan masa lalu untuk kebaikan kita hari ini dan akan datang. Oh. Mang Ewin, Ya. barangkali secara sederhananya kita akan ngomongin dari mulai Mang Ewin sudah mendapatkan banyak hal selama di Jakarta di sesi Moron 1 Ya, dan transisi ya. masa transisi ini apa yang terjadi sebenarnya Mang Ewin? Sampai pada level Moron 2 yang sekarang sudah menjadi Erwin yang bagi-bagi, Erwin yang bagi-bagi, Erwin yang bagi-bagi. Itu seperti apa Mang ceritanya, Mang? Iya. Sampai mana ya waktu itu ya? Lupa. Sampai waktu itu transisi saya hanya meminta saja karena waktu itu memang jauh banget dari istilah yang Ya. orang bisa tehnya deket jeung Allah. Ya. Gue bisa nggak ya minta Oke. untuk membenarkan diri saya biar tidak begini karena tujuan gue nggak begitu gitu. Oke. Waktu awal mau masuk ke industri dan sukses, kan kebahagiaan orang tua itu ngelihat anaknya juga sukses dan pada tracknya. Oke. Nah ini udah melenceng dari track itu dan akhirnya gue hanya berbicara waktu itu dalam kondisi yang punten ya, kondisi yang tidak seharusnya, Tidak manusia banget. tidak manusia banget gitu. Bisa nggak ya? Ternyata waktu itu ada satu mukjizat yang akumulasi pergerakan sambil saya tetap tetap fokus bahwa gue harus berubah, fokus itu sambil bekerja. Syuting masih ada, tapi gue nggak ngikut ke konsen ke area hedonismenya. Gue ngikut aja pekerjaan-pekerjaan yang tapi di sini gue belum ada bersyukurnya, masih tetap tertutupi. Hati gue masih tertutupi dan masih belum dikasih jawaban sama Allah gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, terus saya berbicara. Di saat saya naik motor pun saya bilang, kalau mau mati, boleh silakan, saya udah siap. Sorry, sampai pada tahap itu Amang sudah ada pada titik mana? Artis iya, host iya, bintang film iya, apalagi Mang? Iklan juga iya. Iklan iya. Jadi hampir semua yang barangkali yang dibayangkan oleh banyak orang, Amang ada pada Di posisi situ, itu. sudah ada di posisi itu. Oke. Tapi di situ bukan pencapaian ternyata. Ternyata bukan pencapaian. Bukan tapi pencapaian, tapi kecapean. Jadi hati-hati dengan segala pencapaian karena jangan-jangan nanti yang kamu dapat adalah kecapean. Maka itu dari ini adalah urusan berkeliruan. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir bahwa kalau mau mati silahkan, saya siap. Karena gue udah mencapai itu. Tapi saya pengen jadi teman lu di hati gue ke Allah gitu. Cuman waktunya di mana? Apa proses yang harus gue capai? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya siap, mau digulingin saya siap. Wow. Mau diambil nyawa saya siap. Tapi jangan di motor. Pengen di rumah. Hari teh keur naik motor naon, Bang? Harita teh keur naik motor Matic. Jangan pakai motor. Aya custom di imah, tapi harita mah waktu Matic ya. Jalan waktu itu benar selamat sampai rumah. Tapi nyampe rumah setruk, Pak. Hari itu saya dihajar sama Allah bahwa iya waktu namanya eta jebret stroke sebelah. Itu di Bandung, di Jakarta? Di Bandung, di rumah. Dan tinggal ada istri saya. Saya stroke langsung sebelah. Kanan kiri? Kiri. Mati sebelah gitu. Yang nolong adalah orang yang saya kecewakan. Menurut saya kecewa, walaupun beliau sabar. Tapi itu saya kecewakan. Ternyata bukan mereka yang di Jakarta atau di nasional atau di entertain yang menolong saya, tapi ternyata orang terdekat yang dikecewakan sama gua, yang sudah diikat halal sama saya, yang menolong saya. Hari itu juga saya merasa mungkin istri gua juga nggak tahu kalau saya lepas dari situasi itu, ngelihat diri saya lagi stroke dan dipangku sama istri saya, dan saya dealing dengan Sang Pencipta. Deal-dealan. Lu mau masuk lagi atau lu gua ambil? Tinggal pilihan lu. Ternyata semua tergantung kita, bukan tergantung yang Maha Pencipta. Ya mun maneh hayang asup ka dia mah enggak, mun erek asup ka dia mah enggak. Kumasia eta mah. Jadi akhirnya tinggal deal-dealan. Kalau lu mau masuk ke situ lagi, apa yang lu inginkan,
ya lu laksanakan. Lu rubah semuanya, lu ikutin apa kata gue. Tapi kalau lu ambil ya sudah. Berarti amal lu yang kemarin, lu yang sudah gue tulis. Aduh, dari situ kan bahaya. Dan itu peperangan yang luar biasa. Peperangan yang luar biasa, dan saya akhirnya saya ngerasa saya lagi stroke ngomong tuh. Ngomong, ya Tuhan, kalau saya dikasih kesempatan kedua, saya akan ikuti aturan lo. Dan akhirnya Tuhan Maha Pemurah dan Maha Penyayang dikasih kesempatan kedua. Oke. Stroke itu kan lama. Kenapa besoknya bisa sembuh? Oke. Dan besoknya saya sembuh. Just one day. Just one day. Wow. Gue bisa ngangkat tangan kiri ke atas. Ini masih kaku, tapi walaupun ada cukang lantaran produk-produk dan ada terapinya istriku, Dan treatment dari istriku karena dia ahli gizi, ahli nutrisi. Ya. Tapi dari situ ada dealing di dalam ruh gua untuk Itu will yang bikin lu berubah banyak sebenarnya dari tingkat will dan dealing itu. ternyata semua orang harus berubah, harus ada proses dan harus ada melakukan dealing dengan yang Bapa cipta. Lu dealing dulu dong. Lu ijab kabul dengan gue. Oke. Lu mau berubah nggak semata-mata berubah. Tapi gua nggak bisa jadi ustadz, Tuhan. Ya. Kan ada proses. Ya. Gue nggak bisa jadi orang-orangnya itu, prosesnya panjang. Gue pengen melakukan cepet-cepet. Akhirnya, ya lakuin aja. Lakukan, nuku maneh. Bisa. Kemari diomongkeun. Hayang naon. Ya. Nuku maneh diajarkeun kamari. Di saat maneh ka Sunda Wiwitan, di saat maneh ka ieu, atan aya ajaran di dia. Ya, lu lakukan ajaran itu. Ya. Lu buka lagi Ya. ilmu-ilmu yang ada di situ. Akhirnya masuk, sembuh. Besoknya saya langsung berhenti, manajer saya telepon, gue berhenti dari semua industri, aset-aset jual saja. Semua uang yang gue peloreh, apapun yang gue peloreh, ketenaran yang gue peloreh, lepas. Wow. Dan gue berhenti, gue pengen deket sama keluarga gue. Dan itu bagian dari part of your dealing. Yes. Nah, disitulah gue belajar. Naonnya anuku Gusti Allah dititah teh, kan gak mungkin kasih jawaban. Yang Maha itu gak mungkin ngasih jawaban. Tapi lu cari jawaban lu sendiri. Lu torehkan tulisan lu sendiri di kertas putih yang gua kasih. Bikin masalah sendiri, cari jawaban sendiri. Bener. Nu kamari mah ku aing diduruk gampang. Well, da urang mah maha pangampura. Maha pangampura. Tapi ku aing dibere kertas deui tah. Oke. Tulis ku maneh kertas. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Sok tulis kertas. Erek nu mana heula mimitina. Wow. Jadi pandemi itu berkah buat saya. Dan itu ada pada titik itu. Titik itu. Bersamaan. Jadi enggak bersama. Jadi awalnya mencari dulu. Oke. Mencari dulu. Oh iya, urang teh kudu sedekah, urang teh kudu ieu, kudu bager, kudu eureun, kudu itu. Itu selang dari 2015 gua stroke sampai 2019. Berarti ada 4 tahun. Sampai ada satu pertanyaan perlu sampaikan. Sampai saat itu Mang Ewin janggot panjang sampai sekumaha. Sekieu tah. Janggotnya sampai segini. Orang pernah itu bagian dari proses perjalanan pencarian. Sakieu pencarian. Sampai itu bisa dikeureut eta janggot. Oh iya? Pernah ngerasain eta urang. Wow. Jadi lain panjang-panjang lain. Tapi gara-gara itu bisa dikeureut. Ada nu endorse siletnya sih. Ada silet nu bener gitu. Nah, tapi ternyata pada akhirnya itu kan proses yang harus tamat dulu. Ternyata bisa dari situ setelah beres di bulan Mulud waktu itu saya bersihin semua. Karena kan ada waktu itu bulan apa nggak boleh diapa-apain dan tidak bisa diapa-apain, dan akhirnya ada bulan Mulud waktu itu saya proses pencarian semua. Setelah stroke pandemilah keluar. Oke. Sampai akhirnya dokter PM manggil gua reunian itu, aduh kan gua teh mau berhenti. Tapi dapat geroan deui. Kenapa ya Allah, ini cobaan lagi. Oke. Da aing mah penuh dengan cobaan. Iya. Mana siap tuh dengan mental lu. Ternyata Tuhan tidak mencoba sampai gue masuk terjerumus kembali ke lubang itu. Membuka iya, tapi lu mau ikut apa enggak? Oke. Ternyata masuk dulu, pandemi. Oke. Tuhan memberikan berkah. Pandemi, alhamdulillah, ya Allah gue balik. Disitulah mulai. Wah, pandemi ini pasti bakal merusak ekonomi. Akhirnya disitulah gue mulai menyiapkan program berbagi. Yang lebih masif. Bukan sedekah yang online, tapi berbagi turun ke jalan. Belajar dari Uncle T-Bob, belajar dari beberapa kawan-kawan, dari Gerak Menebar Kebaikan dan lain-lain. Saya belajar dari internet. Oke, ini orang-orang bakal gue jadiin guru. Gue turun dari keresek yang, jujur semua mobil pun gue jual.
Mobil waktu pandemi saya jual untuk apa? Untuk melakukan hal itu. Jadi pada akhirnya barangkali dari apa yang terjadi sama Mang Ewin, urusan pandemi bukan hanya sekadar urusan rudet ekonomi. Tapi justru gara-gara pandemi juga bagi Mang Ewin ini jadi bagian dari cara membersihkan hati hingga menjadikan inspirasi untuk berbagi. Benar. Dan mengisi hati juga. Yes. Karena terjadi dari situ, di saat setelah beberapa bulan dan hampir 1 tahun pandemi itu terjadi, bahkan kan kita nggak tahu sampai kapan waktu itu, akhirnya mikir, oh udah saya in charge aja di situ, akan tiap hari berbagi. Ternyata bener, kota Bandung lagi jadi kota zombie waktu itu, kosong semua. Saya turun ke jalan, ternyata betul. Disitulah ada pernik-pernik doa yang akhirnya masuk ke saya dari orang-orang yang saya kasih makan 1 bungkus doang. Ada tukang beca saya kasih makan, dia nangis, saya langsung terpuruk juga di situ nangis, panjang banget, speechless. Tukang yang kerja keras, kerja kasar waktu itu di jalanan itu saya kasihin semuanya. Sampai akhirnya di situ, oh ini ternyata sesimpel ini ya loh. Persis seperti apa yang diungkapkan oleh Kanjeng Rasul, kalau kau ingin menemukan Tuhan, cari ke Dan Mang Ewin ada di tahap itu. Ya, disitulah. Apa yang Mang Ewin rasakan selain urusan speechless dan bagaimana apresiasi orang sekitar Mang Ewin, terutama orang-orang yang sangat mencintai Mang Ewin, orang-orang yang caring pada Mang Ewin, even tidak pernah mempermasalahkan Mang Ewin masa lama, seperti apa? Sebenarnya pada akhirnya yang terjadi, yang terbuka, akhirnya pintu yang terbuka besar adalah saya pikir orang-orang akan menjauhi saya. Karena apa? Karena urusan gua berubah. Wah, Wilman hijrah. Nyata. Karena janggut orang itu dipotong waktu itu. Wah, lu Win mana kieu aya nama? Ternyata tidak ada omongan itu. Alhamdulillah. Dan yang terjadi adalah anjir Win, urang kudu nuturkeun maneh. Wow. Gila. Akhirnya jujur, beberapa musisi-musisi di Jakarta menitipkan. Menitipkan donasi, menitipkan apa segala macam ke saya, menitipkan untuk Win, orang tuh bisa turun. Nitip we ka maneh, nitip aja sama lu untuk berbagi di situ. Gue si respect sama lu turun ke jalan di saat orang ngumpet, lu turun ke jalan, dan lu ngasih postingan ke media, tapi tidak ria, hanya membuat inspirasi buat gue untuk gue menyisihkan, karena gue nggak bisa turun ke jalan. Disitulah akhirnya dari mulai kantong keresek 2 sampai akhirnya orang ngirimkan ratusan pack. Akhirnya nyewa mobil box untuk sewa mobil box. Mobil bak juga untuk membagikan di atas mobil bak. Sampai ratusan pack waktu itu. Dan itu sampai 1,5 tahun. Wih, itu razia perut lapar sampai akhirnya saya terinspirasi dari orang yang notabene kata orang perkeliruan. Ternyata hatinya ngeri, hatinya bersih banget, jering. JRX tuh hatinya bersih banget walaupun caranya dia begitu. Dia berbagi namanya razia perut lapar, gue pakai namanya dan boleh. Dan boleh, diizinkan. Diizinkan dan gue bikin logo sendiri, gue bergerak di Jawa Barat. Dia di Bali, Jawa Barat, ada beberapa kota lagi yang menggunakan nama yang sama. Akhirnya terinspirasi dari beberapa orang itu untuk memakai nama itu dari komunitas-komunitas yang ada di sosial media kita masing-masing. Dan ini bagian dari salah satu pertanda dari nilai-nilai nubuah di kenabian adalah ketika kita selalu mencintai para fakir miskin dan selalu kita caring kepada orang yang ada pada situasi sulit, pada kesulitan apapun, dan ini yang nilai ini yang jadikan jalan Mang Ewin hari ini. Yes, jadi gua akhirnya menggarisbawahi nilai hidup manusia itu bukan dinilai dari ketenarannya, tapi dari manfaatnya. Sejauh mana lu bermanfaat di sana. Itu nilai tertinggi ternyata. Bukan ketenaran. Tapi kemanfaatan. Yes, ketenaran hanya sesaat. Di saat lu tua, lu nggak akan bisa tenar lagi. So, bagi teman-teman yang ada pada titik ketenaran, silahkan gunakan ketenaran untuk kebermanfaatan. Betul, itu sebenarnya. Itu yang harus kita mainkan. Jangan sampai kayak gua dulu, turun dulu, dibantingkan heula. Erek nungguan stroke heula. No. Jangan sampai. Lagi tenar sekarang. Yang sekarang saya salut adalah satu orang artis yang selalu support gua sampai detik ini. 2 orang artis yang support gue sampai detik ini untuk sosial. 1 Rina Nose. Kedua Arman Maulana. Mang Arman. Plus Mang Arwan, sampai ketemu nanti kita di sini kita ngobrol ketemu balik ya. Itu ajakan Mang Aman kita ka dieu. Ayo Kang. Urang ngopi ngabarang. Mempeng lagi di atas. Iya. Ternyata dia sudah ada titik balik. Oke. Dia tuh puasa daunna ngeris ya.
Udah kerek nyawa ini ayeuna posa Daud manehna. Wah, kebong udah diajak ngomong. Kudu ngobrol Arman asli. Maulana, vokalis GG. Insya Allah someday kita akan bertemu. Kita mudah-mudahan bisa ketemu. Bisa. Bisa ya. Harus mudah-mudahan sih bisa. Nanti Aslinya orang Bandung, orang Gua Batu, orang apa? caption highlight-nya pas Arman Maulana tah. Nah, Arman Maulana. Iya, jadi dua orang yang membuat gue terinspirasi. Rina Nose dan Arman Maulana. Suatu saat nanti mereka berdua juga akan bisa datang ke sini. Mudah-mudahan Kita mereka membangun silaturahmi untuk membagi inspirasi untuk kebaikan negeri. Sampai detik ini pun dia waktu gue lagi mau bikin sekarang gue lagi membantu petani ini sekarang. Nambah sekarang teh akhirnya berbagi teh. Nambah PR. Bukan hanya ke berbagi di jalanan karena sekarang udah mulai jalan. Tapi ternyata petani sekarang lagi harus dibantu. Terus yang kedua sekarang alam harus dibantu. Ya ini butuh orang-orang yang mau turun ke jalan. Turun ke mereka dan harus sasado dengan mereka. Sasado itu harus merapih dengan mereka. Dan ini yang saya lakukan dengan kolaborasi dengan beberapa kawan-kawan. Ada buruan saya BDG sama yang petani itu, sama ada yang untuk alam dengan Perhutsos, Perhutanan Sosial, Asosiasi ASP2N. Itu kita lagi bantu untuk penguatan itu. Nah, ini yang akhirnya gue juga nggak tahu kok gue diarahin ke sana gitu. Sampai bertemu dengan beberapa TNI berpangkat gitu untuk mengarahkan kita untuk ketahanan pangan. Kan gila, Pak. Ini perkeliruan kan? Kan aing mah ngarti. Bari urang bisa lagi lain sekolah pertanaman pertanian lain. Urusannya apa gitu? Hubungannya tapi ketika urusan perkeliruan menjadi perkebaikan, ini harus kita perjuangkan. Betul. Dan ini kan otomatis saya mikir, saya terlalu lihat ke atas. Dan gue pengen dengan sang pencipta tuh ngomong gue elu. Lu mau ngarahin gue ke sini tapi kasih gue juga jalannya dan kekuatannya. Karena gue nggak kuat di mata lu tuh lu yang paling kuat. Satu hal Mang Ewin, satu hal. Seringkali orang mengatakan di tengah-tengah orang ada pada titik puncak tertentu mengatakan, aku nggak tenang. Pertanyaannya, apakah Mang Ewin dengan posisi hari ini menemukan ketenangan? Sangat. Sangat menemukan ketenangan dan sangat menemukan kekayaan besar. Jadi uang itu gue udah pernah merasakan. Dan ternyata bukan jika kekayaan menggunakannya besar. Tidak tepat, bukan ketenangan. Bukan ketenangan. Malah itu yang akhirnya jadi blunder buat saya. Tapi sekarang saya tidak punya mobil, saya tidak punya kekayaan. Motor pun dikasih sama orang lain, sama donatur. Tapi gue ngerasa kaya, Pak. Ngerasa orang paling kaya asli loh. Tidak harus memiliki, yang penting bisa menikmati. Itu juga penting. Orang yang boga Royal Enfield sudah pernah merasakan naik Royal Enfield walaupun diberi injem, cukup. Tidak perlu memiliki. Dan itu digunakan untuk apa? Untuk apa? Berbagi juga. Yes. Dan itu udah berbagi, beres Kang. Saya kasihin kirim lagi ke orangnya. Kalau mau berbagi lagi, ambil aja lagi. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Cukup kan? Ngapain mesti ngeluarin uang besar? Can kudu bayar BPKB. Can BPKB, can kudu servisna. Royal Enfield deh. BPK na bagi hese, BPKB mahal deh. Ya. Wah, ribet. So, Mahatok Indonesia with Rock Denim and Erwin Moron, tentunya banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan segala apapun yang kita dapatkan. Yang penting jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersikap iri hati dan iri dengki pada siapapun. Selama kita percaya bahwa diri kita ada di dunia untuk kebaikan, lakukan sekecil apapun, sekuat tenaga yang kita miliki, insya Allah akan memberi manfaat. Karena bukan urusan ketenaran, bukan urusan kepemilikan, tapi kebermanfaatan ini yang menjadi titik balik seseorang untuk melakukan perubahan. Jangan pernah merasa diri sempurna. Karena sempurna itu hanya ada di Andra Backbone. Sempurna. Sebelum diakhiri, saya ingin mendengarkan satu bait dari... Itu loh yang lagu Damai Mimpi. Nah, itu inspiring banget, Mang. Sampaikan. Ini satu lagu yang menurut gua sampai detik ini banyak yang suka. Damai Mimpi. Tahun 2000. Ingin bersamamu menari, bernyanyi lagu Damai Mimpi. Tersenyum nuranimu, harum nafasmu mewangi, hiasi mimpimu. Terima kasih. Itu banget, Bro. Hiasi mimpimu dengan tindakan-tindakan kebaikan, karena itulah jalan ketenaran hingga menuju ketuhanan. Amin. Gue Ami dan Rock Erwin Moron. Dari Indonesia tentunya. See you again in another friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Close. Thank you.